Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu. Cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan. Karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri rahimahullah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa. Kita nggak terfikir untuk hadir majelis ilmu begini. Kita nggak terfikir untuk mendengarin pengajian, untuk sedekah, baca Quran, tidak terfikir. Itu hukuman yang paling berat. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan teman-teman, tergerak hati antum kayak untuk datang ke sini. Saya pun begitu. Tergerak hati saya untuk melangkah kaki ke Blok M datang. Antum pun seperti itu. Untuk mendengarkan pengajian, untuk menyampaikan pengajian. Dengar azan, terdorong untuk sholat di masjid. Lihat orang miskin tersentuh untuk sedekah. Apa saja kebaikan-kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik berhubungan dengan masalah ini. Kalau Allah memudahkan istighfar dari lisan seorang hamba. Maka pastikan Allah menyayangi dan Allah tidak akan menyiksanya. Fir'aun itu, teman-teman sekalian, apa yang kurang dari dia? Fisiknya sempurna, tinggi, putih, gagah, raja, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Setengah dunia dari Afrika itu, seluruh Afrika dikuasai sama dia. Di masa itu. Apa yang kurang dari dia gitu? Tapi waktu Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam, dia tolak dakwanya. Maka yang Allah jadikan hukuman terberat buat dia nggak bisa terima dakwah ini. Selalu penolakan. Berusaha memburu Musa alaihissalam. Karena memang Allah ingin mencelakakan dia. Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dalam riwayat lain, sarrif qalbi ala ta'atik. Alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sering beliau ucapkan ini. Kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai ya Rasulullah, kenapa Anda sering ucapkan doa ini? Siapa Anda? Kok kayak orang masih takut hatinya teralihkan dari ketaatan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Sosok Nabi, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Gitu kan? SAW beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bolak-balikkan kapan dia mau. Artinya, kapan saya lalai sedikit ini, Allah balik hati saya jadi tidak mau ibadah, habislah ceritanya. Bahkan predikat kenabian bisa ditarik. Apa saja bisa Allah tarik. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati. Dalam poin ini penting sekali. Ya. Setiap dengar ilmu seperti ini teman-teman masuk, renungi baik-baik dengan pikiran. Renungi dengan hati. Masukkan telinga kanan, masukkan dalam hati. Jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kami hanya bisa bicara seperti ini. Gak mungkin setiap hari saya datang ke rumah antum. Cek satu persatu jemaah. Sudah sholat belum? Jangan lakukan maksiat, itu tidak mungkin. Tapi harus kita cerdas dalam memahami masalah seperti ini. Ini poin penting ya dalam pembukaan kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah masih berikan kesempatan kita taat kepadanya, berarti itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ingat, sekali hijrah, sekali jadi orang baik, jangan setengah-setengah. Udah, sisa umur ini dilakukan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sudah selesai masanya dosa habis. Selesai. Cukup yang lalu-lalu sudah kita lakukan, sekarang tinggalkan. Karena dia hanya mendatangkan bencana. Ingat, dia adalah racun yang menghancurkan kehidupan. Menyempitkan dada seseorang.